Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih berada di dalam bab al-muraqabah, bab menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan beberapa ayat yang berkenaan tentang al-muraqabah yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ayat yang ke-219 sampai 220 yang terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kemudian yang terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang kelima, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan yang terdapat di dalam surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Kemudian yang terdapat di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadits yang pertama yang berkenaan tentang bab al-muraqabah, bab menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Beliau al-muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa ammal hadithul awwal, adapun hadits yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadit thiyab, tiba-tiba muncullah seseorang yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak olehnya bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, sampaikanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau sanggup melakukan perjalanan. Qala sadaqtah. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, benarlah engkau. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami pun heran kepadanya. Dia bertanya dan membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu kemudian ia berkata, sampaikanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta. Lalu kemudian ia pun berkata, benarlah engkau. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu kemudian ia berkata, sampaikanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya maka sungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu kemudian ia pun mengatakan, sampaikanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang lebih tahu, yang bertanya ataukah yang ditanya? Artinya kita sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, sampaikanlah kepadaku tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau mendapati orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Tsumman talaq. Kemudian orang itu bertolak. Falabittu maliyan. Lalu kemudian aku tinggal beberapa waktu. Tsumma qala. Kemudian berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapakah yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian aku mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum din amra dinikum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa makna talidul amatu rabbataha. Makna talidul amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya, ay sayyidataha, yaitu tuan putrinya. Wa maknahu, maknanya adalah antaktura as-sarari hatta talidal amatu as-suraya bintan li sayyidiha, yaitu banyaknya budak-budak wanita hingga kemudian budak tersebut melahirkan seorang putri atau putri bagi tuannya. Wa bintus sayyid fi ma'na sayyid. Jadi putri tuan artinya as-sayyid adalah tuan. Wa qila ghairu dzalik, dan ada juga mengatakan tidak demikian. Wal 'alatu, dan yang dimaksud dengan al-'ala adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Qauluhu maliyan. Lalu kemudian sabda Nabi maliyan zamanan tawilan, yaitu waktu yang lama. Wa kana dzalika thalathan, yaitu 3 hari. Jadi selama 3 hari menunggu jawaban.
penjelasan berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bainama hadhihi dzarfun tadullu 'ala al-mufaja'ah wa lihadza ta'ti ba'daha id al-mufida al-mufaja'ah. Kata bainama adalah merupakan keterangan yang menunjukkan arti tiba-tiba. Oleh karenanya itu, setelahnya itu datang kata id, yang mana id al-mufida al-mufaja'ah berfungsi menyatakan mufaja'ah, tiba-tiba. Jadi orang itu datang tiba-tiba, muncul tiba-tiba saja ada. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yajlisuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu wasallam la yaqibu an ashabihi aw ahlihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak nampak oleh sahabat-sahabatnya ataupun keluarganya. Imma fil bait, apakah itu beliau di rumah, fi syu'uni baitihi salawatullahi wassalamu alaihi, dan beliau benar-benar menjaga waktu, tidak sama dengan kita yang membuang-buang waktu. Wal gharibu an agla syai'in 'indal insan wa huwa al-waqt wa huwa arkhas syai'. Dan yang mengherankan, sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling berharga bagi manusia, yaitu adalah waktu, menjadi sesuatu yang paling hina. Karena kenapa tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Qala Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, lalu kemudian berucap, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Moga-moga aku bisa beramal soleh dari apa yang aku tinggalkan ketika di dunia. Hatta la yudayyu 'alal waqt, sampai dia tidak membuang-buang waktu. Ma yaqul, dia tidak mengatakan la'alli atamatta'u fil mal, agar supaya saya bisa bersenang-senang dengan harta, agar supaya saya bisa bersenang-senang dengan istri, agar supaya saya bisa bersenang-senang dengan kendaraan. Bal yaqul la'alli a'malu salihan fima taraktu. Bahkan dia mengatakan, agar supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang aku telah tinggalkan. Madha alayyal waqtu wa mastafattu min, berlalu waktu dan aku tidak bisa mengambil manfaat darinya. Huwa aghla syai', sementara waktu itu adalah yang paling berharga, sesuatu yang paling mahal. Lakin huwa arkhasu syai'in 'indana al-an, akan tetapi dia menjadi sesuatu yang paling murah, yang paling rendah bagi kita sekarang ini. Namdi awqatan katsirah bi ghairi faidah. Banyak sekali waktu yang terbuang-buang tanpa faidah. Banyak sekali waktu kita yang terbuang-buang tanpa faidah. Bal namdi awqatan katsira fi ma yadur. Bahkan banyak waktu yang berlalu yang mana dapat mendatangkan mudarat bagi kita nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Walastu atahaddatu an rajulin wahid. Kata beliau rahimahullah Syekh Utsaimin, aku tidak berbicara tentang seseorang, bal an umumil muslimin al-yawm, akan tetapi kaum muslimin secara umum pada hari ini. Malasafis syadid annahum fi sahw. Sungguh sangat disayangkan mereka larut di dalam permainan.
Mereka larut di dalam bermain-main. Laisu jadina fi umuri dinihim. Mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam perkara agama mereka. Tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Bahkan hari ini kita mendapati orang-orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan sudah punya cucu, sibuk main game. Waktu berlalu hanya untuk main game. Waliyadzubillah. Aktsaruhum fi ghaflah wa fi tarafin. Kebanyakan mereka larut di dalam kelalaian. Wa fi tarafin, larut di dalam kemewahan. Yanturuna ma yatrifu bihi abdanahum wa in atlafu adyanahum. Mereka memperhatikan bagaimana bisa menyenangkan anggota badan mereka, bisa menyenangkan jasmani mereka meskipun merusak agama mereka. Meskipun merusak agama mereka. Fa-Rasul alaihi salatu wassalam kana daiman fil masalihil khas awil ammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di dalam maslahat, baik itu secara khusus maupun secara umum. Fabainama as-sahabatu indahu julusun. Tatkala sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada di sisi beliau, ittala alaihim rajul. Tiba-tiba muncullah seseorang. Syadidu bayadi thiyab. Sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'r. Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak atasnya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Wa hadza gharib. Dan ini adalah orang yang asing. Laisa musafiran. Bukan orang yang musafir. Hatta naqul innahu gharibun 'anil balad. Sampai kami mengatakan dia orang asing di negeri ini. Wala yarif wala yu'rab. Dan dia tidak dikenali. Fanaqul, hingga kami mengatakan innahu min ahlil balad. Dia termasuk penduduk negeri ini. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Fata'ajjabu minhu. Para sahabat itu heran. Thumma hadha ar-rajul alladhi ja'a nadhifan shadida bayadi thiyab shadida sawadi sya'r. Kemudian orang ini yang datang dengan keadaan yang bersih, putih bajunya, hitam rambutnya, syabun la yura alaihi atharus safar. Seorang pemuda yang tidak nampak baginya bekas perjalanan. Lianna al-musafir la siyama fi dzalikal waqt. Karena orang yang musafir terlebih lagi pada waktu itu yakunu ash'atha. Keadaannya compang-camping kalau orang mengadakan perjalanan. Aghbara, berlumuran debu karena akan melintasi padang pasir. Liannahum yamshuna 'alal ibil, dan mereka mengendarai unta. Mereka mengendarai unta. Mesti ada bekas-bekas debu yang menempel pada pakaiannya. Demikian halnya juga pada sendalnya pasti berlumuran debu. Lakin hadza la yura alaihi atharus safar. Akan tetapi orang ini tidak nampak baginya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Fahuwa gharibun laisa bigharib. Dia adalah orang asing akan tetapi tidak asing. Dia adalah orang asing akan tetapi tidak asing. Jadi syabun, seorang pemuda. Dan inilah sepantasnya bagi seorang pemuda, terlebih lagi bagi seorang pemuda untuk menyibukkan diri dengan ilmu.
Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa wa illa fala i'tibara li dzatihi. Hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau tidak, maka tidak ada jati dirinya pemuda itu. Jadi seorang pemuda sejatinya, seorang pemuda adalah yang menyibukkan diri dengan ilmu. Hatta jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzal rajul huwa Jibril. Sampai datang salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ahadul malaikatul idham. Dia adalah salah satu malaikat yang agung, yang mulia, yang besar. Bal huwa afdalul malaikah. Bahkan dia adalah malaikat yang paling utama. Fima na'lamu li syarafi amalihi. Sebagaimana yang kita ketahui akan kemuliaan amalannya. Li'annahu yaqumu bihamlil wahyi minallahi ila Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dia bertugas untuk membawa wahyu dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah orang yang paling mulia. Ya. Yang mana siapa yang diberikan wahyu ini, maka dia menjadi mulia. Ya. Wahyu ini dibawa oleh Jibril, maka Jibril ini menjadi seutama-utama malaikat. Wahyu ini diturunkan kepada manusia. Dia adalah malaikat yang agung, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya ala suratihi allati khuliqa 'alaiha marratain, dalam bentuk yang ia diciptakan. Dua kali beliau sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam wujud aslinya. Marratan fil ard, satu kali di bumi, wa marratan fis sama, dan sekali di langit dalam wujudnya yang asli. Marratan fil ard fi ghari Hira. Ya, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya di bumi, yaitu di Gua Hira. Subhanallah, maha suci Allah. Lianna Allah yaqulu fil malaikah, karena Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan malaikat, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap-sayap. Jadi malaikat itu mempunyai sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4 sayapnya, dan Jibril yang paling banyak sayapnya, yaitu 600 sayap. Sari'an. Jadi para malaikat itu mempunyai sayap yang mereka terbang dengannya dengan cepat. Terbang dengan cepat. Kita lihat pesawat ada sayapnya, terbangnya cepat sekali. Dan para malaikat itu lebih cepat. Bagaimana cepatnya pesawat itu? Bagaimana cepatnya? Bagaimana cepatnya malaikat? Wal marratu tsaniyah 'inda sidratil muntaha. Kali yang kedua ketika berada di sidratul muntaha. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, in huwa illa wahyu yuha. Tiada lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya adalah yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai wajah yang bagus. Wa huwa bil ufuqil a'la, berada di atas ufuk yang paling tinggi. Tsumma dana, kemudian turun. Jadi dari atas, dari tempat yang paling tinggi, kemudian dia turun. Fatadalla, dan semakin mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna,
Ya, sampai-sampai ya saking dekatnya antara ya dua busur ataukah kurang dari itu. Hadza fil ard. Ini ketika di bumi. Jadi ketika di bumi, dana Jibril min fawqin fatadalla. Jadi Jibril itu turun lalu kemudian mendekat. Jadi dari atas tempat yang paling tinggi. Qurba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha ila 'abdihi ar-rasul ma auhahu min wahyillahi alladhi hammalahu iyyah. Lalu kemudian ia pun mewahyukan kepada hambanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tsaniyah faqal, adapun yang kedua Allah taala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya pada kali yang lain inda sidratil muntaha, yaitu ketika berada di sidratil muntaha, di atas langit yang ketujuh. Fahadha Jibril, lakin Allah ja'ala lil malaikati qudrah ala an yatashakkalu bighairi ashkalihul asliyah. Ini adalah Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat kemampuan untuk berwujud yang bukan wujud yang aslinya. Jadi berwujud dengan wujud yang bukan aslinya. Sebagaimana halnya pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam wujud seorang laki-laki, yang mana dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ya dalam sekejap mata. Sebelum dia buka matanya sudah ada di hadapannya. Para ulama mengatakan ya orang tersebut adalah malaikat. Karena makhluk yang paling kuat ya adalah malaikat. Kemudian jin. Kalau jin mengatakan ya yang ada di sisi Nabi Sulaiman sebelum engkau berdiri sudah ada. Tapi malaikat mengatakan ya sebelum engkau membuka matamu sudah ada di hadapanmu. Sekejap mata. Sekejap mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan para malaikat itu ya bisa berwujud dengan wujud yang bukan wujud aslinya. Fa huwa jaa fi surati hadzal rajul, dan Jibril ini datang dalam wujud seorang laki-laki. Qauluhu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud dalam wujud seorang laki-laki. Hingga kemudian dia duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Qala al-ulama, berkata para ulama, wada'a kaffayhi ala fakhidai nafsihi, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya dia sendiri. Karena ada yang mengatakan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ada ulama mengatakan bahwasanya dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Jadi begini. Bukan pada kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min kamalil adab,
dan ini adalah merupakan kesempurnaan adab fi jalsatil mu'ata'allim amamal mu'allim. Ya, ketika duduknya itu adab, duduknya seorang terpelajar di hadapan guru. Di hadapan guru. Jadi mendekat. Berbeda kalau sekarang menjauh. Orang menuntut ilmu menjauh belakang. Cari tempat-tempat bersandar. Ini kadang kita belajar ini adab tapi tidak diterapkan. Makanya ya, di antara sebab lambatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berdalih turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Bad'i Nuzulil Wahyi. Bab ya permulaan turunnya wahyu. Khadijah radhiyallahu taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Di awal kali ketika melihat Jibril, dia ketakutan. Sampai mengatakan selimuti aku, ketakutan. Maka Khadijah Ummul Mukminin mengatakan, "Ma yukhzikallahu abada." Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasduqu haditsa. Lalu kemudian menyebutkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu orang yang jujur. Jadi makanya ketika daurah Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di antara turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bi an yajlisa bi adamin, yaitu seorang penuntut ilmu itu duduk dengan beradab. Wasti'dadun lima yasma'un, dan bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Apa yang akan disampaikan. Jalasa hadhil jalsah, dia duduk dengan duduk ini. Thumma qala, kemudian berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku tentang Islam. Walam yaqul ya Rasulullah akhbirni. Jadi tidak mengatakan ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku. Sani wa ahlil badiyal a'rab. Ini adalah merupakan perilaku orang Arab Badui. Jadi dia tidak memanggil Rasulullah, dia panggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Jadi ini adalah perbuatannya orang Arab Badui. Di antara ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya menyampaikan ilmu itu adalah amanah. Menyampaikan ilmu itu adalah amanah. Bagaimanapun kondisi orang yang disampaikan ilmu itu, apakah dia beradab atau tidak beradab, apakah dia beritikah di hadapan guru atau tidak beritikah, ilmu itu adalah amanah, jadi harus disampaikan. Jadi di sini di antara hikmahnya adalah dia tidak beradab karena memanggil Nabi dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad. Ya Muhammad. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an saja hanya 4 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kali di dalam Al-Qur'an. Selebihnya itu Nabi, Rasul, ya ayuhan Nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Jadi hanya 4 kali dalam Al-Qur'an menyebutkan kata Muhammad. Yang selebihnya itu
apakah itu nabi ataukah rasul. Jadi ini adalah merupakan perilaku orang Arab Badui. Li'annal Arab idza ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun ya Muhammad. Karena orang Arab Badui itu ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memanggil ya Muhammad. Ammal ladzina sami'u adab Allah azza wa jalla lahum fa innahum la yaqulun. Adapun orang-orang yang telah mendengar adab Allah azza wa jalla terhadap mereka, maka mereka tidak memanggil dengan nama ya Muhammad. Wa innama yaqulun ya Rasulullah, akan tetapi mereka mengucapkan ya Rasulullah. Lianna Allah qala fi kitabihi, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan samakan engkau di dalam memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau memanggil yang lainnya di antara kalian. Wa hadha yashmalu du'a 'inda an-nida'i bismihi wa yashmal du'ahu idza amara aw naha. Ini mencakup memanggil beliau ketika menyebut namanya, dan mencakup du'aahu idza amara aw naha, ataukah mencakup ketika menyambut perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala naj'al amrahu ka amrin nas. Jangan kita samakan perintah beliau sama dengan perintah yang lainnya dari kalangan manusia. In syi'na imtathalna wa in syi'na tarakna. Apabila kita mau, kita kerjakan. Apabila kita mau, kita tinggalkan. Jadi ini mencakup ayat ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan ya terserah saya mau kerjakan atau tidak. Bahkan ada yang meremehkan, wah tidak apa-apa ji, sunnah ji, jangan mau ke sunnah ji. Cari-cari dalil lagi, mana yang membolehkan? Atau cari-cari lagi ulama, siapa yang membolehkan di antara ulama ini? Wa in syi'na tarakna wa la naj'al nahyahu ka nahyin nas in syi'na tarakna wa in syi'na fa'alna. Jangan pula kita menjadikan larangan beliau sebagaimana halnya larangan yang lain, larangan orang lain. Apabila kita menghendaki kita tinggalkan, apabila kita menghendaki kita mengerjakannya. Kadzalika idza da'unahu la nad'uhu ka du'a'i ba'dina ba'dha. Demikian halnya juga ketika kita memanggil beliau, jangan kita memanggilnya sebagaimana kita memanggil yang lainnya. Ya fulan, wahai fulan, wahai fulan. Mitlana tunadi sahibak, mitlana tunadi sahibak, sebagaimana orang yang memanggil temannya. Wa innama taqul, akan tapi engkau mengatakan ya Rasulullah, lakinnal Arab li bu'dihim 'anil ilmi wa jahli aktsarihim, akan tetapi orang Arab Badui itu karena jauhnya mereka dari ilmu dan kebodohan kebanyakan di antara mereka, sehingga memanggil Nabi dengan namanya ya Muhammad. Qala akhbirni anil Islam. Jadi Jibril mengatakan, sampaikanlah kepadaku tentang Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadzal ruknul awal. Ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Padahal di situ ada dua yang dipersaksikan, Allah dan Muhammad. Tapi dijadikan satu rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kenapa di sini dua yang dipersaksikan sementara dijadikan satu rukun? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang Allah. Muballighun anillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang Allah. Dan kita tidak boleh menyembah Allah, kita tidak boleh beribadah kepada Allah, ya, melainkan harus berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah menyembah Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan satu rukun. Dijadikan satu rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun di sini dua yang dipersaksikan. Tashhada bilisanika nutqan wa biqalbika iqraran anna la ilaha illallah. Yaitu engkau bersaksi dengan lisanmu dan dengan hatimu engkau menetapkan bahwasanya dia adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain dia. Yani la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi tidak boleh dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti bertentangan dengan kenyataan yang ada. Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah kuburan, ya, ada yang menyembah ya orang-orang soleh. Tapi kesemuanya itu tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sampai orang-orang kafir saja, orang-orang jahiliyah dahulu paham betul makna la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah kita akan menjadikan satu sembahan saja? Apakah kita akan menjadikan satu Tuhan saja? Jadi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan penyembahan selain Allah. Berbeda dengan orang-orang sekarang ini, menjadikan zikirnya la ilaha illallah afdalul zikir, seutama-utama zikir. Beribu-ribu kali dia ucapkan dalam sehari la ilaha illallah, akan tetapi mendatangi kuburan, meminta berkah ke kuburan, meminta berkah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Demikianlah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.